Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Prodi Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya akan mendiskusikan tentang dua bangunan yang menggunakan pendekatan arsitektur Nusantara. Bangunan pertama yang akan kita bahas adalah The Great Hall Outward Bound Indonesia. Bangunan ini berlokasi di Iko Kampus Jatiluhur, Provinsi Jawa Barat. Lalu, bangunan kedua yang akan kita bahas adalah Rumah Makan Bambu Kuning. Bangunan ini berlokasi di Ubud, Provinsi Bali. Detail kedua bangunan ini terbuat dari bambu. Bambu merupakan material alami yang ramah lingkungan. Kedua bangunan ini menginterpretasikan pendekatan arsitektur Nusantara karena saat mendesain, sang arsitek mempertimbangkan wilayah di sekitarnya. Selain itu, juga menginterpretasikan arsitektur berkelanjutan atau biasa kita kenal dengan sustainable architecture. Hal ini ditunjukkan dengan menggunakan material yang ramah lingkungan. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu The Great Hall Outward Bound Indonesia. Ruang diskusi yang penuh dengan susunan bambu. Bangunan ini merupakan balai yang ditunjukkan untuk tempat meeting dan juga tempat training. Bangunan ini dijadikan sebagai ikon The OB Iko Campus dan menunjukkan bahwa OB peduli dengan lingkungan. Bentuk The Great Hall OB merupakan analogi dari perahu terbalik. Bentuknya didominasi oleh atapnya yang besar dan juga menggantung. Interior bangunan ini memanfaatkan pencahayaan alami, seperti yang ada di gambar. Lalu, seperti yang disebutkan sebelumnya, analogi kapal terbalik sangat terlihat jelas dari dalam bangunan ini. Dan gambar yang ada di sisi kanan merupakan salah satu potret pengunjung yang sedang mengadakan pertemuan. Fungsi dari Great Hall. Pada Outward Bound Indonesia atau OB terdapat The Great Hall atau sebuah aula besar yang mana digunakan sebagai tempat pertemuan dan sebagai tempat pelatihan. The Great Hall ini menjadi ikon dari OB Iko Kampus dengan memamerkan OB filosofi peduli lingkungan. The Great Hall sendiri memiliki luas 999 meter persegi luas lantai, terdiri dari mezanin seluas 232 meter persegi dan lantai dasarnya 767 meter persegi. Dan Great Hall ini mampu memuat hingga 800 orang dalam kondisi berdiri. Pada tahun 2009, OB ingin memperluas fasilitasnya dengan membangun OB Iko Campus di Jatiluhur, Jawa Barat, yang mana kampus mereka yang pertama berlokasi di Panyangan, Ubud, Bali. Rencananya Eko Kampus OB akan memiliki total area sekitar 40.000 meter persegi dan berlokasi di tepi danau Jatiluhur menghadap ke pegunungan. Kemudian bentuk Great Hall. The Great Hall OB dikelilingi oleh barisan radial yang menciptakan bentuk oval pada gedung The Great Hall OB dengan 20 bentang meter pada arah melintang dan bentang 30 meter pada arah membujur. Terdapat mezanin bertingkat, dihiasi bingkai dan dapat diakses di ujung memanjang dari tanah oval. Pada tengah langit-langit, bagian atapnya seperti busur mengambang yang ditekankan oleh cincin skyline. Selanjutnya, kita akan membahas bangunan yang kedua, yaitu Rumah Makan Bambu Kuning. Rumah Makan Bambu Kuning berada di Bali. Rumah makan ini menggunakan konstruksi bambu yang disusun hingga menghasilkan estetika yang unik. Bangunan ini terdiri atas satu bangunan saja dengan denah yang melengkung atau curve. Lalu siapa sih perancang dari restoran ini? Dia adalah Bapak Evan Adiwira. Beliau lahir di Jakarta pada tahun 1982.
Ia memulai karirnya di Thomas House setelah ia menyelesaikan studi sarjananya di UGM, Yogyakarta tahun 2005. Di tahun 2011, ia berkesempatan mengikuti AA Summer Mag Program dan menjadi AA School Visitor Member di Architectural Association School of Architecture, London di Inggris. Kemudian di tahun 2012, ia mendirikan sebuah studio yang bernama AFF Studio. Studio ini konsisten menggunakan material lokal, terutama bambu sebagai ciri khas dari desain mereka. Material yang digunakan pada bangunan ini memakai konstruksi bambu dan didesain dengan bentuk arsitektural yang unik. Bangunan ini terdiri dari satu masa bangunan dengan denah melengkung atau curve. Bambu yang tumbuh di 75 negara tropis maupun subtropis tumbuh melimpah di seluruh kepulauan di Indonesia. Selain menjadi bagian dari sejarah sebagai senjata perang, material bambu telah akrab digunakan oleh leluhur masyarakat Nusantara untuk membuat konstruksi bangunan. Selain penataan ruang yang terbuka, konsep arsitektur Nusantara kembali ditekankan dengan merespon iklim dengan atap yang bertingkat, memberikan celah-celah yang membebaskan udara. Walau bangunan ini menggunakan struktur murah, tapi tidak murahan, dengan maksud mengangkat kembali nilai bambu. Bambu kuning resto menunjukkan perkawinan antara bambu yang tradisional dan teknologi modern. Setelah mengetahui konstruksi dari kedua bangunan tersebut, penasaran nggak sih jenis bambu apa yang digunakan? Bambu yang digunakan ada 3 jenis, diantaranya yaitu yang pertama ada bambu tali. Bambu ini digunakan sebagai rangka atap pada bangunan karena memiliki elastisitas yang tinggi, diameter yang kecil, dan tebal dinding dari bambu lebih tipis dibandingkan dengan bambu yang lainnya. Kedua, ada bambu betung. Bambu ini digunakan pada kolom karena memiliki garis tengah yang besar. Berdasarkan sifat mekanika, bambu betung memiliki kekuatan tekan yang besar. Dan yang ketiga ada bambu gombong. Bambu ini memiliki garis tengah dan kekuatan tarik yang lebih besar daripada bambu betung untuk digunakan sebagai balok. Selain itu, memiliki kemudahan dalam pemasangan sambungan. Setelah mengetahui informasi tentang kedua bangunan tersebut, bagaimana sih pendapat teman-teman terkait cara arsitek menghadirkan arsitektur Nusantara dalam pendekatan desainnya? Pendapat saya tentang Great Hall Outward Bound Indonesia ini adalah merupakan sebuah bangunan yang unik dan juga indah. Keunikannya berasal dari penggunaan bambu sebagai materialnya pada hampir seluruh bagian bangunan, baik pada atap maupun kolom dan baloknya menggunakan material bambu. Selain itu, adanya bukaan pada atap yang dapat berfungsi sebagai lubang pencahayaan dan penghawaan dapat menjadikan bangunan ini menjadi lebih hemat energi, dan juga bentuk atap dari bangunan Great Hall Outward Bound Indonesia yang berbentuk seperti kapal terbalik juga memberikan kesan yang cukup unik, menarik, dan anti-mainstream. Pendapat saya tentang bambu kuning restoran Bali adalah restoran ini merupakan restoran yang cukup unik dan menarik karena menggunakan material bambu pada konstruksi bangunannya. Selain itu, bentuk dari restoran ini yang melengkung atau curve juga cukup menarik. Bukaan yang lebar pada sekeliling bangunannya dapat memaksimalkan pencahayaan serta penghawaan alami dan dapat mengurangi penggunaan listrik dan lebih hemat energi. Penggunaan bambu sebagai material konstruksinya menunjukkan bahwa bambu bisa menjadi alternatif dalam membangun bangunan yang tidak kalah bagus dan juga kuat. Dari kedua bangunan ini merupakan penerapan arsitektur berkelanjutan yang berhasil mengangkat kembali nilai bambu yang selama ini lumayan dianggap rendah dan terkesan jadul, namun masih melekat dengan kehidupan masyarakat, dan berhasil diadaptasi dengan gaya yang kekinian, sehingga bangunan ini tetap terlihat menarik dan unik dengan penggunaan struktur murah yang tidak murahan. Pendapat saya tentang bangunan yang pertama, restoran tersebut sangatlah unik karena mayoritas menggunakan material bambu pada fasad dan interiornya. Bambu yang disusun sedemikian rupa memiliki nilai jual pariwisata yang wah di mata turis, mengingat lokasinya yang berada di Bali.
yang mana lokasi tersebut sering didatangi oleh turis dari mancanegara. Tidak jauh beda dengan bangunan yang pertama, bangunan kedua, Great Hall, yang dimiliki oleh Obis ini menghadirkan susunan bambu sebagai ikonnya. Tempat meeting atau training outdoor pada umumnya menggunakan struktur dari batu bata, namun tidak dengan Great Hall ini. Ciri khas dari arsitektur Nusantara sangat terlihat jelas pada konstruksi bambunya. Menurut saya, bambu bisa dibilang sebagai aset bangsa yang memiliki nilai estetika tinggi dengan biaya yang mudah dijangkau. Dengan catatan, konstruksi bambu tersebut disusun dengan memperhatikan estetika. Lalu, menurut sudut pandang saya, kedua arsitek tersebut menghadirkan arsitektur Nusantara dalam pendekatan desainnya memfokuskan pada material yang digunakan. Sangat terlihat jelas dari keseluruhan konstruksi yang menggunakan bambu. Mereka mengemas konstruksi bambu tersebut dengan baik hingga menghilangkan stigma negatif masyarakat mengenai bambu yang sering disepelekan. Bambu memang murah, namun hasil yang mereka desain sangat terlihat mewah. Pendapat saya mengenai bangunan The Great Hall Pond Indonesia atau OBIS, bangunannya sangat menarik. Memiliki bentuk yang menganalogikan seperti perahu yang terbalik dengan bentukan atau model dari pintu masuknya yang menjadi point of interest pada bangunan OBIS. Selain itu, selain bentuknya yang indah dan unik, material yang digunakan juga menarik. Kemudian untuk bangunan yang kedua yaitu Bambu Koneng Resto yang berada di Bali. Ini merupakan sebuah restoran atau rumah makan di Bali yang memiliki bentuk yang sangat menarik dan unik, bisa dibilang beda dari yang lain. Penataan ruang pada bangunan ini nampak menggunakan konsep yang terbuka dan dekat dengan alam. Pada bagian atapnya itu dibuat seperti berongga dan memiliki banyak celah yang mana bisa dilihat dari rongga-rongga itu bisa menciptakan sirkulasi udara yang baik di dalam resto. Konsep dari resto ini sangat cocok dengan iklim di Indonesia yang tropis atau cenderung ke panas. Selain itu, resto ini menggunakan materialnya yaitu bambu dalam konstruksinya. Meskipun keseluruhan bangunan menggunakan konstruksi dari bambu, namun bangunannya nampak kokoh dan memiliki nilai estetik. Nah, dari kedua bangunan tersebut yaitu The Great Hall Pond Indonesia atau OBIS dan bangunan Bambu Koneng Resto yang ada di Bali, keduanya merupakan penerapan dari sustainable architecture dan menerapkan nilai arsitektur Nusantara di dalamnya, yang mana dapat dilihat dari kedua bangunan itu memiliki konstruksi bambu pada keseluruhan bangunannya. Seperti yang kita tahu bahwa bambu sendiri itu banyak ditemukan di Indonesia, terutama di pedesaan. Bambu kini bukan hanya sekedar tanaman, tapi juga sebagai material, bisa digunakan sebagai material bangunan, material lokal yang mudah didapatkan dan dikembangbiakkan. Menurut pendapat saya, kedua bangunan tersebut memiliki konsep yang hampir sama, di mana keduanya berkonsep ruang terbuka. Dan material yang digunakan keduanya mayoritas menggunakan material bambu, di mana keduanya memiliki bentukan karya arsitektur yang indah walaupun menggunakan material bambu. Dapat disimpulkan dari kedua bangunan tersebut bahwa peran seorang arsitek dan ilmu ketukangan sangat berkaitan penting dalam menciptakan sebuah karya arsitektur, di mana karya tersebut dapat menghilangkan stigma masyarakat mengenai bambu yang dianggap mengenai material bambu yang dipandang sebagai material yang tidak kuat dan terlihat monoton. Akan tetapi, material bambu akan menjadi sebuah karya arsitektur yang indah jika disusun dan didesain sedemikian rupa. Dan sudah saatnya kita membangun sebuah bangunan berkonsep back to nature, di mana kita lebih banyak menggunakan material dari alam untuk alam dan tidak merusak alam.